Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan gereja pada saat ini maupun yang sementara mengikuti ibadah di rumah masing-masing dan di tempat-tempat lain. Ada beberapa penekanan warna jemaat yang akan saya bacakan pada saat ini. Penekanan warta jemaat Trantepao sepanjang Minggu 21 Mei 2023 sampai dengan 27 Mei yang akan kita lalui bersama ke depan, yaitu pada poin yang kelima, ibadah rumah tangga sepanjang minggu depan menggunakan nyanyian mazmur dan rohani. Pada poinnya yang ke-19, kegiatan pelayanan usia India dilaksanakan pada hari Senin 22 Mei 2023 pada pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Trantepao. Pelayan firman Diaken Martina T. Madaun. Poin yang ke-21, berita PWGT Jemaat Trantepao, yaitu ibadah kasih pulungan sama lele seklasis Trantepao dirangkaikan dengan hari ketuangan Roh Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Mei 2023 pada pukul 10.30 WITA sampai selesai. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Batu Leleng. Liturgis PWGT Jemaat Trantepasele dan paduan suara PKBGT Jemaat Malango dan paduan suara PWGT Jemaat Malango. Poin yang ke-22, berita PPGT, ibadah pertemuan bulanan PPGT Jemaat Trantepao dalam bentuk talk show dengan narasumber Bapak Dr. Valeriano Makai, Esket dan Saudara Teni STH, Saudari Dr. Immanuela Melisa Ponggulan, Esket, dan pelayan firman Pendeta Tabita Menggawa STH. Dilaksanakan pada hari Rabu 24 Mei 2023 pada pukul 17 di Gedung Gereja Jemaat Trantepao. Atas perhatian seluruh anggota PPGT Jemaat Trantepao diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-23, pelayanan pemberkatan nikah dari Saudari Merli Tiku Tondok Eskom dan Saudara Febri Yandi Toding SE, dan akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 Mei 2023 pada pukul 9 WITA sampai selesai di Gedung Gereja Toraja Jemaat Trantepao. Resepsi perkawinan pada tanggal 23 Mei pada pukul 12 tempat Hotel Hiltra Toraja. Poin yang ke-24, berita duka cita. Pertama, Ibu Kristina Lai atau orang tua dari Bapak Filipus Damba atau mertua dari Ibu Mary Ganti, anggota Jemaat Trantepao, kelompok pelayanan 1B, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 di Rumah Sakit Laki Padada, dan jenazah sekarang berada di Padang Iring. Yang kedua, Ibu Pina Pare, orang tua dari Oberlin atau mertua dari Bapak Julius Tandimone, anggota Jemaat Trantepao kelompok pelayanan 2, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman di Rante Tagari. Segenap majelis gereja dan anggota Jemaat Trantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya orang tua kekasih. Pada poin yang ke-25, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum A.I. Sapan atau orang tua dari Ibu Barnice Sapan, bapak dari Bapak Paulus Tiku Tondok,
akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di Padang Sapa, dan hari Jumat 26 Mei 2023 jenazah akan dibawa ke Buntau dan rencana ibadah penghiburan dilaksanakan pada pukul 18 yang akan dilayani oleh Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Dan pada hari Sabtu 27 Mei 2023 ibadah pemakaman dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Tondok Batu. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Berhimpun menghadap Allah. Kepada Tuhan sajalah pujian, hormat dan sembah untuk segala perkara yang dinyatakannya dalam seluruh perjalanan hidup kita hingga saat ini. Suka dan duka, kuat dan lemah adalah bagian hidup yang kita temui dan lalui hingga kita tiba di hari Minggu ini. Namun satu hal yang menguatkan kita, bahwa Allah senantiasa beserta kita. Karena itu marilah kita memuliakan Dia, Allah yang setia itu. Dalam tuntunan perenungan kita hari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita menyanyikan mulia-mulia namanya.
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Bagi kamulah anugerah, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 68 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-36. Mazmur 68 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10, dilanjutkan ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-36. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah. Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau melihatan tanah milik-Mu yang gersang. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Terpujilah Allah. Terserah segera jauh dari hadapannya, bagaikan asap melenyap yang fasik hilang serentak dan hancur selamanya. Hai
Seorang ahli Taurat dan orang Saduki bersoal jawab dengan Tuhan Yesus. Apa itu yang namanya mengasihi Allah? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari hukum yang kedua, hukum ini. Yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan yang menyelidiki hati dan pikiran kita, marilah kita dengan sesal dan malu mengaku dosa-dosa kita. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi putih seperti salju. Jemaat Rantepau dan siapa yang mendengarkan ibadah dari Jemaat Rantepau pada pagi hari ini, berita anugerah hari ini kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan telah memberi hukum bagi kita.
Tuhan itu Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Amin. Kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Kita dituntun firman Tuhan dari Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersyukur semua. Bapak, sidang jemaat ada mempersembahkan berupa natura untuk kita tukarkan dengan uang.
Ya, ini persembahan syukur jemaat untuk pembangunan. Kita akan nuangkan. Ya. Mindan tawai. Piramo. Lepo pental lo me. Tayo mo, pepaya te. Kaliki. Pira. 50 pisan. 50 pisan. 50 penduan. 50 pentalun. Dompo punti. Pira mo? Tayo mo? Lelang Amerika dena. Minda lama sumbang ang kalimami. Nadi patau di pundi. Pira mo? Tayo mo? Pentalun, aku to. Jobo ko dako. Dado pendek. Ya. Pira. Ya. Dompo punti, jarang di negara kita raya teh. Lujong emang palopo. Yo. Pira mo? Tayo mereka. Tayo mo? 50 pentalun. Dakop. Yo, misa apa? Pira mo? Ya, 50. Pira? Dia apa misa? Ya, pira mo? Tayo mo? Pentalun. Coba kok. Aku to. Ya. 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 Kursi manga lako kita solana sang tu mangkan kataanan sumbang ite gedung pelayanan gua kursi manga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan, saat ini Engkau masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami mengumpulkan persembahan syukur kami kepadamu. Kami mohon Tuhan Engkau berkati persembahan syukur kami ini, agar dapat dipergunakan demi kelebaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di lingkup gereja Toraja. Bapa di surga yang masih ada pada kami, Engkau berkati, ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ini persembahan kami Tuhan, ini doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Ibu Kristina Kadang, Ibu Mindo sudah siap? Mari kita berdoa. Tak berkesudahan kasih sayang-Mu Tuhan, tak habis-habis rahmat-Mu dalam kehidupan kami, selalu baru setiap pagi. Pada pagi hari ini, Tuhan adalah bagian kami, besar setiamu. 6 hari lamanya Tuhan menyertai kami. Kerinduan jemaat Rantepao pada ibadah yang kedua ini, bersama-sama dengan jemaat yang mendengarkan melalui live streaming, berkenan di hadapan-Mu, pakai hamba-Mu yang lemah untuk dapat menjelaskan firman secara sederhana. Hari lepas hari kami mencintai Alkitab, lebih intim akrab dengan Engkau. Berbicara, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami, dengar doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus anak Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14 dan pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Rantepau yang dikasihi Tuhan dan pendengar di rumah, sesaat sebelum Yesus ditangkap, supaya muridnya tidak khawatir, supaya jemaat Rantepau juga tidak khawatir, termasuk saya, firman datang kepada kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11, firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia yang aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan langit
Jemaat yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini dan jemaat Rantepao yang saya kasihi, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Saya Yohanes Tiraduma dari Jemaat Gereja Toraja, Jemaat Kelapa Gading Tongkonan, datang pada pagi hari ini. Saya khawatir tadi pagi, tak siar karena lauran teh. Tiba-tiba panas banget di Jakarta 38 derajat. Tiba-tiba hujan. Naik pesawat dengan orang Belanda 60 orang. Mereka mengatakan bisa siar ke Kalarampo, tak siar karena sulit itu kepala. Khawatir. 3 tahun saya khawatir Bapak Ibu. Saya jujur. 10 hari kali 24 jam di dalam ruangan tertutup. Saya khawatir. Tetapi jemaat Rantepao dan pendengar di rumah, firman Tuhan datang kepada jemaat Gereja Toraja di seluruh Indonesia pada pagi hari ini mengatakan kepada kita semua, serahkanlah segala khawatirmu. Menarang te membangun jemaat. Tak nopokade kumua mau diserahin sama siapa kekhawatiran ini. Serahkanlah segala khawatirmu tentu kepada Tuhan. Ada 4 bacaan tadi kita, Mazmur secara responsorial. Berbalas-balasan kita sudah mendengarkan bagaimana Daud memuji Tuhan bahwa Tuhan itu adalah hakim, Tuhan itu maha pengasih, memelihara kita di dalam segala pergumulan. 10 tahun lebih Daud dikejar oleh Saul dengan 3.000 pasukan dan Daud hanya 400. Tapi Tuhan tidak pernah menyerahkan karena belum saatnya. Itu latar belakang yang pertama, Mazmur 68. Yang kedua, Rasul Petrus tadi mengatakan bahan utama, semua bahan utama. Tapi hari ini penekanannya, kenapa Petrus ini? Berapa minggu ini kita bicara tentang Petrus. Petrus ini sama seperti saya juga dulu. Suka makan ini, ceplos-ceplos. Tetapi hari ini dia mengatakan kepada kita semua dan jemaat Rantepao dan pendengar yang setia melalui live streaming hari ini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memelihara engkau. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Dan di dalam Mazmur pasal 55 ayat 23, Daud juga menyanyi, serahkanlah khawatirmu itu kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memelihara. Itu latar belakang yang kedua. Latar belakang yang ketiga, Kisah Rasul pasal 1. Mangkamoki Yesus sudah naik ke surga, 10 hari lagi akan ada ketuangan Roh Kudus. Sambil menanti 10 hari itu, ditekankan murid-murid ada di dalam ruangan. Kenapa di dalam ruangan? Siapa saja yang ada di dalam ini? Murid-murid di Pokada tu sanganna. Jemaat Rantepao, Vindi kamu disebut juga, ibu-ibu disebut juga namanya, jemaat disebut juga. Murid, bukan lagi orang Kristen, sudah murid, pengikut setia. Kenapa mereka begitu? Karena dalam Yohanes pasal 20, ketika Yesus ditangkap dan disalib, mereka kabur semua. Gak ada yang menang. Lalu karena takut, guru kita ini, rabi kita ini sudah ditangkap. Sebentar lagi giliran kita nih. Masuklah di dalam ruangan yang tertutup. Takut. Yesus masuk di ruangan yang terkunci. Untung dia gak bilang sama murid, kemana kalian selama ini? Katanya Petrus sebelum ayam berkokok, aku tidak akan menyangkali engkau. Boro-boro 3 kali. Ayam belum berkokok sudah 3 kali Petrus menyangkali. Apa dia ini? Tidak dibunuh. Apa yang dia katakan kepada jemaat Rantepao dan pendengar yang setia di live streaming pada pagi hari? Damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa itu. Dalam kekhawatiran ketakutan kita, saya Tuhan Yesus masuk di dalam ruangan yang terkunci. Memperlihatkan diri kepada muridnya. Tubuh kemuliaan rakate, tubuh jasmani rakate. Masuk di ruangan yang terkunci. Menawarkan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Lalu dapat apa yang mereka mendapatkan Roh Kudus diberikan kepada mereka untuk mengembalikan kekuatan, pengalaman baru, hidup mereka untuk bersaksi. Nah, kenapa ibunya Yesus juga ikut duduk di dalam ruangan yang pasal 1 tadi dengan saudara-saudaranya?
Dari Kisah Rasul pasal 1 ini murid menanti dengan Maria ibu Yesus meleso di Pokada. Dan saudara-saudaranya. Kan saudara-saudaranya nggak percaya selama 3 tahun melayani. Mereka tinggal sama-sama jadi tukang mebel. Nggak percaya bahwa ini Tuhan sudah membuat mujizat. Mereka nggak percaya. Bahkan pada waktu Yesus membuat mujizat. Nah gue baik itu baga-baga muete. Markus pasal 2 dan 3 menulis itu Bapak Ibu. Justru itulah Roh Kudus mengajak mereka. Kamu masuk di dalam ruangan tunggu. 10 hari Roh Kudus itu akan turun kepada kamu. Dan kamu akan bersaksi mulai dari jemaat Rantepao, sekitar yaitu Yudea, ke orang-orang yang tidak suka kepada kita karena orang Samaria tidak bermusuhan dengan orang Yahudi dan seluruh ujung dunia. Ujung dunia bagi saya hari ini adalah jemaat Rantepao. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini, Yohanes, menarang ke Yohanes. Sebentar lagi akan ditangkap ini. Aku akan naik bersama dengan engkau Bapa. Tapi murid ini akan tinggal. Tolong peliharakan mereka. Dengan cara bagaimana? Melalui firman yang aku sudah sampaikan. Mereka sudah mengenal engkau. Mereka sudah mengenal aku. Hanya satu. Mereka masih ada di dalam dunia. Takut, ranggang, khawatir. Nah, kalau kita lanjut Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Kuduskanlah jemaat Rantepao di dalam kebenaran. Kuduskanlah siapa pendengar pagi ini di live streaming. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya mau para lulu tote kita datang hari ini untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu latar belakang yang pertama. Yang kedua mengenai serahkan kekhawatiranmu. Apa tujuan khotbah hari ini? Coba Alvin ditayangkan. Tujuan renungan kita pada pagi hari ini supaya betul-betul serahkan kekhawatiran. Cuma bagaimana caranya? Mau dilemparkan begitu saja kah? Atau duduk-duduk saja seperti murid dan ibu Yesus dan saudara-saudaranya? Atau bagaimana? Dan yang kedua, ternyata memang Tuhan setia memelihara. Luar biasa itu. Lalu kekhawatiran ini yang bagaimana Tuhan Yesus? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. 2 hal mengenai kekhawatiran ini Bapak Ibu. Dua itu Pak Abasan. Injil Matius dalam khotbah di Bukis bicara tentang kekhawatiran. Khusus Tuhan Yesus ini yang berbicara. Lalu yang kedua, Injilnya Dr. Lukas. Dengan teliti sistematis betul, Lukas menulis tentang kekhawatiran ini. Luar biasa itu. Pandanglah burung-burung. Tai umanna, tai alangana, tidak punya lumbung, tetapi Tuhan memelihara. Bukankah jemaat Rantepao dan pendengar yang setia dari live streaming pada pagi hari ini melebihi burung-burung? Dalam pandangan Tuhan Yesus Bapak Ibu, ya Raja Salomo orang pintar, orang kaya, orang paling berhikmat. Ternyata dia pria berbusana terbaik. Karena Yesus mengatakan bunga bakung Salomo dalam pakaiannya begitu indah. Tidak mampu menyamai bunga bakung yang tumbuh di lembah di tempat yang kotor. Karena Allah mendandani juga. Bukankah jemaat Rantepao juga melebihi bunga bakung ini? Pandanglah burung-burung. Saya waktu kebaktian penyegaran iman, saya ikut. Yang saya hormati kalau pendeta Yandi Manobe mendengar ini, bagus sekali bagi saya. Salam PKB, Dami Mioli. Yang dicari PKB. Kenapa yang dicari PKB ini? Di Taman Eden, di mana engkau Adam? PKB itu di Dhaka. Kita itu di Dhaka. Jadi pendeta Yandi itu luar biasa itu. Salam PKB. Kira-kira akrab mungkin teh bapak-bapak PKB. Yang naku teh pandanglah burung-burung. Yang naku dikutanai buku. Saya senang piara buku dulu. Kalau PKB burung apa kira-kira ini? Coba.
PKB, jawab. Mohon izin. PKB yang hiring, pandanglah burung-burung, kira-kira manuk-manuk apa teh? Burung, jawab aja. Jawab, Bapak. Burung apa kira-kira teh? Dena raka, merpati raka? Bapak PKB dulu. Salam PKB. Burung apa? Kurang keras? Raja Wali. Raja Wali. Baik, Raja Wali. PKB, salam PKB. Ibu-ibu, penginjil yang pertama pada waktu kebangkitan adalah siapa benar? PWGT ya, Maria, penginjil yang pertama. Makanya ya tuh penenena, saya kemarin ikut memimpin PA sambil duduk di tikar dengan PWGT Jemaat Tilengko di Mariri. Mami itu penatiannya ibu-ibu jontanan nung. Mana orang lihat ibu-ibu menyanyikan Mars PWGT. Bagai karang di tengah samudra, PWGT. Lanjut ibu. Stop Mito. Lagian kan kami, PKB kan kami. Kok nimbrung begitu bu. Ternyata itu lagu rohani. PWGT. Persekutuan wanita gereja Toraja. Mantap. Keren betul ibu-ibu ini. Ngomong-ngomong burung apa ini bu? Coba ibu-ibu majelis dulu. Pandanglah burung-burung yang tidak menuai, tidak punya lumbung, tak ada mepare, tapi ada pelihara pun Yesus. Kira-kira burung apa ini? Dena. Teman saya di atas dan anak muda di sini. Hei bro. Jangan pernah orang menganggap engkau muda. Kepada Timotius, Paulus mengatakan demikian. Bro, sis, burung apa kira-kira anak muda nih? Ayo. Kalau enggak lanjut ini khotbah ini. Supaya aktif. Firman ini harus aktif. Supaya enak. Kita kembali ke rumah dengan penuh sukacita. Tanpa kekhawatiran. Kekhawatiran ada, tidak menguasai kita. Bro, burung apa kira-kira? Keras. Merpati. Alvin. Alkitab menjelaskan Alkitab. Dr. Lukas menulis apa? Lukas pasal 12 ayat 24. Sudah dapat? Kita baca semua-semua. Dr. Lukas menulis Lukas 12 ayat 24. Lukas 12 ayat 24. Sudah dapat? Kita baca 3, 2, 1. Burung apa Bapak Ibu? Bahasa Torayan apa? Kadoya. Salana sangkiina. Alkitab menjelaskan Alkitab. Pandanglah burung-burung gagak. Kenapa burung gagak? Kenapa kadoya? Kan burung gagak ini dalam Imamat pasal 11 itulah binatang haram, nggak boleh dimakan. Kok Tuhan ini memakai burung ini mengandaikan kepada saudara dan saya yang ada di rumah untuk tidak khawatir memandang kepada kadoya itu. Bagi kita orang Toraja budali itu lelena kadoya. Kalau beribadah jam 6 buru-buru, jam 5 bangun takut terlambat karena khawatir. Tak na mendio mendau-dau apa? Mendau-dau kadoya bang anak tuh. Hebat ini orang Toraja dari dulu dengan tuntunan Roh Kudus. Melongolia tu leliannya to. Mendio-dio kadoya. Lalu ki masih alaman tu mau tahu besok potong kerbau, kita punya kerabat potong kerbau, mau cari daging, mudah-mudahan ada pembagian. Male ma kadoya.
Jangan patah-patah itu. Ini kita memenuhi kepada serahkanlah khawatirmu dulu ini. Supaya hidup firman itu kita bicarakan. Buddha talok na temano ko pa yan na makareremo semo itu kadoyang kande. Itu orang Toraja. Apa kata Alkitab ini? 150 hari nahoda Nuh beserta 8 orang di dalamnya dan semua burung dan binatang. Khawatir juga Nuh ini. Marangkina sangsia mereka tondok. Marangkina sangsia mereka te kepala ate. Bisa sia mereka te kepala ala sandar. Karena ibu PWKT mengatakan PWKT bagaikan batu karang di lautan. Luar biasa. Maka Nuh melepaskan seorang burung. Burung apa Bapak Ibu? Burung apa? Ragu-ragu komim. Ada yang bilang merpati. Coba. Kejadian pasal 8 ayat 7. Supaya pulang enak kita. Nuh juga khawatir. Kejadian pasal 8 ayat 7. 3, 2, 1. Burung apa Bapak Ibu? Kadoya lagi. Luar biasa nih kadoya ini. Pada waktu Elia di Sungai Kerit, khawatir kering itu, tidak ada daging, tidak ada air. Pagi dan sore, burung gagak membawa roti dan daging. Coba Alvin ditayangkan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6. Saya nggak bertanya. Supaya ini mengerucutin mengenai kekhawatiran ini. Elia loh. Nabi besar. Nggak mengalami kematian. Diangkat ke surga. Khawatir ranggang. Pagi dan sore. Dia bawa roti dan daging. Luar biasa. Tuhan yang suruh. Dia taruh di mana ini? Mau operasi plastik lah kata dia bungkus plastik atau bagaimana atau gimana ini? Pagi sore loh. Nah, kembali ke burung gagak ini. Modalnya itu terbang doang. Nggak punya pekerjaan tapi dipelihara oleh Tuhan. Bukankah kamu melebihi burung gagak itu? Bukankah kamu melebihi bunga bakung itu? Lalu lebih fokus lagi. Bagaimana caranya untuk kita menyerahkan pergumulan kekhawatiran ini kepada Tuhan? Coba Matius pasal 6 ayat 33 Alvin. Kita mengerucut. Apa yang harus kita lakukan setelah pulang ke rumah ini mengenai kekhawatiran? Masih tetap Matius pasal 6. Tuhan Yesus bicara mengenai kekhawatiran. Daud tidak khawatir lagi. Petrus tidak khawatir lagi. Murid-murid tidak khawatir lagi. Murid ditinggalkan, Yesus naik ke surga, tidak khawatir lagi, diserahkan kepada Tuhan. Tapi ada syaratnya. Matius 6 ayat 33. Pelan-pelan kita baca ini harus. Beberapa saat, 5 menit lagi kita selesai. 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan surga. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Matius pasal 6. Tetapi, nah ini kata tetapi. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Semua yang lain-lain ini hanya bonus-bonus saja Bapak Ibu. Gelar-gelar itu bonus. Pangkat-pangkat itu bonus. Harus bekerja juga. Ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Tapi itu bonus nanti. Yang paling pokok itu, ya Monapokada Gereja Toraja, GCA, Gerakan Cinta Alkitab. Kemarin dulu saya di PWT Kalambe, saya kaget itu. Sebelum khotbah, ada bacaan khusus mengenai Gerakan Cinta Alkitab.
dibaca secara responsibil. Luar biasa. Saya dikhotbahi. Lalu kemarin di Jemaat Marir itu mereka menyanyikan PWGT, Mars PWGT itu. Bagai batu karang di tengah samudra, bukan main. Keren betul ini jemaat Gereja Toraja ini. Mantap, saya akan cerita bagaimana di kampung kami dulu di Tikar enak ber-PA, Gerakan Cinta Alkitab. Nah, anak muda, generasi anak muda sekarang ini menurut yang kita baca dari media sosial, 60% nanti pemilu ini terdiri daripada bro dan sis, anak-anak muda. Jangan sampai pemuda-pemuda Gereja Toraja ini ketinggalan dalam hal mencari pengetahuan itu. Karena Petrus mengatakan kepada iman itu harus ditambahkan nomor 1 pengetahuan. Perlu pengetahuan. Kedua kebajikan. Ketiga penguasaan diri. Keempat adalah kasih. Petrus mengatakan itu. 2 Petrus pasal 1 dikatakan demikian Bapak Ibu. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Cuma Bapak Ibu sekalian. Bulan Februari buku Membangun Jemaat menceritakan bahwa hati-hati kita Gereja Toraja atau Timote. Siapa yang mendengarkan di rumah Jemaat Rantepao, hati-hati Gereja Toraja saat ini jangan sampai terjebak kepada yang namanya iman ritual. Terlalu mementingkan ritual-ritual, upacara-upacara. Lalu gerakan cinta Alkitab yang menjadi tugas pokok kita, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Tangan mengkilala muki. Karena itu tadi ritual-ritual, itu kan istilahnya, wah itu kan penyembahan Pak Doma. Betul, tapi jangan menyembah penyembahan. Hati-hati Bapak Ibu. Iman ritual ini karena apa? Kita menyembah penyembahan. Karena yang dicari Yesus dalam percakapan dengan perempuan Samaria, bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim kamu akan beribadah. Tetapi Allah mencari siapa? Penyembah. Bukan penyembahan Bapak Ibu. Yang pertama dicari penyembah. Hati saudara dan saya yang dicari dulu. Tapi kadang-kadang kebablasan. Tarenungkan budaliu. Banyak di Toraja yang betul-betul memancing kita untuk menyembah penyembahan itu. Lalu semua itu yang dikatakan oleh Martin Luther. Semua yang menjauhkan kita dari gerakan cinta Alkitab. Semua yang menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Itu adalah berhala. Berhala. HP bisa jadi berhala. Tapi luar biasa manfaatnya. Gelar bisa jadi berhala. Karena kita terpaku kepada berhala itu. Kekuasaan bisa jadi berhala. Karena kita mengandalkan kekuasaan itu. Kekayaan bisa berhala. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Hati-hati. Melong toh. Di dalam membangun jemaat. Hati-hati kita Gereja Toraja temo. Jangan terjebak. Tapi syukurlah luar biasa temai ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah PWGT, enak betul luar biasa. Firman diberitakan tidak kembali dengan sia-sia. Carilah dahulu kerjaan surga dan kebenarannya, semua yang lain ditambahkan kepada. Dan kalau saya datang di gereja ini, bulan Oktober yang lalu, saya masih lihat wajah-wajah yang sekarang loh. Lihat ibu-ibu yang memberitakan penginjil pertama itu PWGT ya, Maria ya. Bukan murid itu. Tetapi kadang-kadang juga, masuk angin juga kita punya penyembahan ini. Matuk-kuntuk kungki male mak gereja. Nah, Pak Yohanes tadi menunggu di depan itu, dia lihat, kok Bapak itu tumben baru hari Minggu ini datang. Biasanya nggak datang. Kalau mau datang suka, tidak datang juga suka. Sama dengan lagunya Diana Nasution. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau, kejamnya di kau. Bencinya hati ini. Lanjutkan Ibu. Kuikuti bangar itu pendeta
Ibu Tabita pernah hari kenaikan sahabat menani duka 2019, jadi mohon izin saya menyanyi hari ini Tuhan. Jangan sampai lagu itu kau datang dan pergi seperti kapal selam untuk beribadah. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Gerakan cinta Alkitab. Ta'liu menalelu ketek. Dalam dunia ini mirangir katu pendeta yang di mana Manobe mengatakan demikian. Perlengkapan rohani itu taluri. Salipimi kebenaran, berikat pinggangkan kebenaran. Saya catat itu, saya ikuti itu hari Sabtu sore. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, dan berkasutkan kerelaan untuk menyampaikan apa? Injil kabar baik. Apa yang mau disampaikan? Kalau nggak kita ketahui, boro-boro menyampaikan, baca aja enggak. Itu pendeta Yandi Manobe itu luar biasa mengingatkan kita orang Toraja. Nate gurtongan ki. Salam PKB. Saya tidak jawab, tapi hati saya betul-betul luar biasa ini. Mengingatkan tugas kita warga gereja Toraja berikat penggangkan kebenaran untuk melawan kejahatan-kejahatan ini dan berjasirahkan keadilan, berkasihkan kerelaan untuk menyampaikan Injil kabar baik. Bagaimana tanggapan jemaat Rantepao, pendengar yang setia di rumah pada pagi hari ini mengenai kekhawatiran ini? Mari kita renungkan dalam saat teduh sejenak. Saat teduh. Inilah saat teduh kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami merenungkan Tuhan. Jujur kami di hadapan-Mu Tuhan, kami khawatir. Kami takut. Kami serahkan kekhawatiran ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang melerakan kami. Tidak selama-lamanya orang benar ditinggalkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, melalui firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kami kembali ke rumah, ada kekhawatiran karena dunia ini sedang khawatir. Tetapi dengan firman-Mu, dengan iman kami tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Karena judul tema hari ini bagi seluruh jemaat gereja Toraja dan siapa yang mendengarkan di rumah mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara engkau. Terima kasih untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini kami doakan. Jemaat yang mendengarkan di rumah, yang mendengarkan di rumah sakit Elim, bagi saudara-saudaraku yang ada di rumah sakit Elim. Elim artinya adalah 12 mata air sumber kesegaran, dan 70 pohon korma sumber kehidupan memelihara saudara-saudara yang ada di rumah sakit. Kita yang hadir pada pagi hari ini dalam pergumulan kita, kekhawatiran kita, serahkan itu kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami di Tanah Toraja ini. Kesejahteraan Tanah Toraja adalah kesejahteraan warga gereja Toraja. Kami doakan pemerintah kami di Sulawesi Selatan. Kesejahteraan Sulawesi Selatan adalah kesejahteraan orang Toraja dan warga gereja Toraja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kesejahteraan negara dan bangsa ini adalah kesejahteraan bagi orang Toraja dan gereja Toraja juga. Kami doakan gereja Toraja mulai dari sinode, wilayah, klasis dan jemaat. Jemaat Rantepao, kedua hamba-Mu yang Kau pakai, berkati pimpin mereka hikmat daripadamu. Panitia pembangunan Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya panitia. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah yang membangunnya. Terpuji-pujilah namamu. Terima kasih Engkau sungguh-sungguh baik Tuhan. Sekali lagi kami serahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu.
Tuhan yang memeliharakan kami. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat-sangat besar kuasanya. Kami tidak benar Tuhan, tapi dibenarkan karena iman. Iman kami timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kalau masih ada sore, hari ini ada ibadah, berkati dan pimpin pelayanan di tempat ini. Ampuni kami, dengar doa kami, sempurnakan doa kami Tuhan. Kami berdoa melalui satu nama penolong kami, Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Mari jemaat berdiri. Gereja Toraja setelah ibadah selalu ada yang namanya petunjuk hidup baru. Hidup hari ini sudah dibaharui oleh firman Tuhan, sehingga kalau kekhawatiran datang, sorong ngilang ngampung matua. Lalu ada petunjuk barunya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi warga Gereja Toraja dan pendengar dari live streaming pada pagi hari ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Tuhan Yesus, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin malu dituntun tangannya. Puncak di depanmu, Tuhan mengaturnya. Lebih semangat lagi, lebih semangat ya. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Jemaat Rantepao dan para majelis, sebelum kita menerima pengutusan, Kurresumanga lako kedua hamba Tuhan di sini, rekan sekerja saya, sahabat saya, Pendeta Tiranda, Pendeta Ibu Tabita, majelis jemaat, semua yang bertugas pada pagi hari ini dan seluruh jemaat, kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kurang lebihnya minta maaf, saya Bapak Ibu bukan pendeta, bukanlah majelis, tetapi saya warga biasa di Jemaat Gereja Toraja, Kelapa Gading, Tongkonan di Jakarta. Saya dalam rangka di Tanah Toraja khusus untuk datang di tempat ini dan memimpin PA di kampung-kampung sebelum saya kembali. Mari kita menerima pengutusan. Jemaat Rantepao dan pendengar yang di rumah, pergilah, jalanilah hidup karunia-Nya dalam iman.
Harap dan kasih serta serahkanlah segala cemas, takut, dan khawatirmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara kamu. Kekhawatiranku. Berkat Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini, kita aminkan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Atas nama majelis dan seluruh warga jemaat Rantepao, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dumak Tira yang sudah melayani kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga dan pelayanan selanjutnya. Sebagai nyanyian syukur kita nyanyikan Semua Yang Letih Lesu. Tuhan Yesus memberkati.